Perakitannya selesai, mari kita coba. Dengungnya lumayan juga ya. Apakah modal 3 juta ini akan melayang sia-sia? Oke, jadi pada video kali ini gua nekat membantu seorang teman yang meminta bantuan untuk ngerakit sebuah power amplifier beserta speakernya. Jadi power amplifier yang akan dirakit ini rencananya adalah power amplifier 2.1. Dan untuk sementara, dana yang telah dihabiskan untuk semua komponen atau part yang akan gua bahas pada video kali ini udah menghabiskan dana sekitar 3 jutaan. Cukup mahal ya, tapi ya begitulah bro. Semua ini dipesan secara online karena di sini nggak ada toko offline yang menyediakan barang-barang seperti ini. Kalaupun ada, rata-rata udah dalam bentuk barang elektronik yang jadi. Misalnya seperti kulkas, televisi, atau mungkin speaker aktif. Karena biaya untuk speaker aktif atau komponen terkait itu lebih murah, maka kebutuhan pasar seperti komponen-komponen ini menjadi sangat jarang ditemukan. Dan ya, merakit komponen seperti ini memang bukan untuk kaum mendang-mending. Ini memang untuk kalangan tertentu atau penghobi aja. Meskipun tentu merakit seperti ini modalnya itu akan jauh lebih besar daripada beli power amplifier yang jadi. Namun gua pun sepakat kalau power rakitan itu tentu punya kelebihannya tersendiri. Dan merakit di sini ini lebih merakit ke mode pemula. Jadi karena alasan biaya, makanya yang dirakit di sini adalah kit yang udah jadi. Jadi untuk prosesnya, ini jelas bukan ngerakit komponen satu persatu. Karena itu tentu akan membutuhkan banyak biaya, karena kita nggak mungkin mendapatkan semua komponen yang dibutuhkan pada toko yang sama. Dan ini tentu juga akan membuat pengeluarannya akan jauh lebih banyak. Karena tentu banyak biaya yang akan terbuang pada ongkos kirim barangnya. Di sisi lain, sebenarnya gua juga masih sangat awam di bidang ini. Terlebih, modal gua cuma solder plus nekat aja. Seperti yang terlihat, box yang gua gunakan di sini adalah box Bell. Dan memang masih banyak pilihan lain sih sebenarnya. Tapi lagi-lagi, ini terkait dengan biaya. Setelah dicari-cari, cuma inilah box amplifier termurah dengan kelengkapan yang dibutuhkan. Box Bell yang gua gunakan di sini adalah box Bell dengan tipe M808. Kalau pertanyaannya, kan masih banyak box Bell lain yang lebih murah. Kenapa harus pilih yang ini? Selain itu, apa box ini nggak terlalu besar untuk amplifier rumahan? Untuk jawabannya jelas enggak ya bro. Justru ini sengaja dipilih karena ukurannya yang udah menggunakan ukuran standar equipment profesional. Ya meskipun masih ada pilihan box Bell lain seperti seri MV, tapi untuk yang menggunakan tinggi seperti box ini, harganya itu terpaut cukup jauh. Sementara untuk box profesional lain seperti N9000 dan sejenisnya, itu nggak gua pilih karena pertimbangan harga dan kepraktisannya. Jadi jika kita ukur, panjang total dari box ini adalah 48,5 cm. Jadi saat ditambahkan equipment profesional lain di atasnya, ini tentu akan sinkron. Ini tentu jelas berbeda dengan box yang memiliki panjang total 43 cm atau mungkin di bawahnya. Untuk panjang ke belakang, kalau kita ukur, ini ukurannya sekitar 46,5 cm. Sementara untuk ukuran ruang utamanya, ini ukurannya sekitar 43,5 cm. Untuk tinggi total dari box ini adalah
13 cm. Sekarang kita beralih ke bagian belakang boxnya. Oke, mohon menunggu sebentar. Jadi bagian belakangnya seperti ini. Karena ini nanti akan digunakan sebagai amplifier 2.1 dengan 3 input dan 3 output, maka nanti label-label yang tersedia di sini mungkin akan berubah fungsinya. Jadi inilah alasan lain kenapa pilihannya jatuh ke box yang ini. Gua mikirnya karena terbatasnya alat, mending pilih box yang seperti ini aja. Jadi untuk input balan atau speakon, kedudukannya udah tersedia dan bisa langsung digunakan. Jadi kita nggak membutuhkan alat lagi untuk memodifikasi box amplifiernya. Dan jika suatu saat amplifiernya mau di-upgrade, box ini pun tentu masih cukup layak untuk digunakan. Karena di sini nggak ada bagian-bagian utamanya yang dimodifikasi. Kekurangan umum dari box Bell ini, menurut gua dari waktu ke waktu nggak ada yang berubah dari ciri khas box amplifiernya. Salah satunya ya desainnya yang tetap mempertahankan mode rumit, yang tentunya ini akan sedikit menghambat ruang gerak kita dalam menata kit maupun dalam proses pemasangan aksesoris box amplifiernya. Andai aja box Bell ini bisa sedikit bertransformasi untuk mengadopsi box amplifier yang lebih profesional, misalnya seperti box N9000 dan sejenisnya, tentu akan jauh lebih baik. Ya meskipun begitu tentu akan tetap ada plus dan minusnya. Dan dengan pesatnya perkembangan dari kit amplifier saat ini, entah kenapa gua belum pernah nemuin box amplifier Bell yang menggunakan 4 channel. Coba aja kalau Bell ini mau sedikit berinovasi, misalnya mengadopsi sistem yang digunakan pada box N9001. Tapi tentu harus tetap mempertahankan ciri khasnya sendiri. Untuk desain seperti seri MV misalnya, itu gue pikir udah sangat baik. Kalau dibikin konsepnya seperti N9001, kan bisa aja box ini mampu memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Jadi nggak mentok di desain yang kaku dan hanya mampu di 2 channel aja. Tapi ya itu kan kata gue. Mungkin bisa jadi produsennya punya alasan lain untuk tetap bertahan dalam konsep yang lama. Untuk box amplifiernya, gua cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada poin yang kurang, akan kita coba bahas setelah semuanya selesai dirakit. Dan cukup banyak drama dan cerita yang terjadi di balik hadirnya box amplifier ini. Sebelum box ini, gua juga pernah beli box yang sama dan masih di toko yang sama. Kendala yang dihadapi waktu itu, box amplifier dengan aksesoris yang diorder itu nggak sesuai dengan pesanan. Waktu itu gua cukup bisa memaklumi, mungkin karena penjualnya sibuk dan kurang fokus, sehingga keliru dalam mengirimkan barangnya. Tapi nyatanya kejadian itu terulang kembali. Jadi aksesoris box yang dikirimkan adalah aksesoris box M800. Ini masih di toko yang sama. Apakah ini masih kekeliruan yang sama? Padahal sebelum barangnya dikirim, gua udah chat penjual dan chatnya seperti yang terlihat di sini. Di keterangan aksesoris udah jelas tertera kalau aksesoris ini untuk box dengan tipe M800, jadi bukan untuk tipe M808. Dan sangat jelas kalau aksesoris ini nggak sesuai karena box M800 itu bisa dibilang box polosan dan panel belakangnya itu cuma pakai 1 fan aja. Karena nggak sesuai, makanya gua komplain.
Karena biaya yang tertahan itu cukup besar, maka mau nggak mau penjualnya harus mengirimkan kekurangan dari barangnya. Ya mau gimana lagi bro, nggak mungkin juga gua yang harus ganti semuanya. Soalnya ini udah kejadian ketiga kali. Kejadian 2 kali sebelumnya itu udah gua maklumi. Dan untuk kejadian kali ini, sebenarnya gua juga nggak minta ganti yang banyak. Cuma minta dikirimin 1 fan dan 1 soket AC-nya aja. Ya meskipun waktu itu gua juga lupa kalau masih ada kekurangan lain seperti knop potensionya. Dan setelah kekurangannya diterima, 2 barang yang gua harapkan malah tetap nggak sesuai dengan kebutuhannya. Nih, bisa dilihat sendiri buktinya. Untuk terminal AC, ini oke lah, memang cocok. Tapi untuk fan-nya ini, meskipun box ini memiliki tinggi 13 cm, itu bukan berarti fan-nya 12 cm juga. Dan fix, di waktu yang lainnya gua harus mikir lagi untuk belanja di toko yang ini. Dan udah bertahun-tahun gua belanja secara online, baru kali ini gua memberi rating 1 pada sebuah toko. Meskipun sebenarnya gua nggak tega, karena gua tahu jadi penjual itu pasti punya kesulitan tersendiri. Tapi sebagai pembeli kita udah mau coba untuk memaklumi. Tapi nyatanya, penjualnya tetap nggak bisa memahami. Dan terlihat sangat asal dalam memberikan pelayanannya. Dan di toko yang sama, gua juga harus ganti ongkir untuk kekurangan SMPS. Jadi waktu itu gua beli 2 SMPS dan yang datang itu cuma 1. Setelah diminta untuk mengirimkan kekurangan barangnya, tokonya malah nggak menanggapi dan akhirnya tenggang waktu responnya itu terlewati. Dan dana yang bermasalah otomatis dikembalikan ke akun gua. Permasalahannya, dana yang dibalikin sistem itu kan cuma dana seharga produknya. Lalu ongkirnya gimana? Mau gua minta ke pemesan lagi? Ya nggak mungkin lah, karena orang lain belum tentu mau memakluminya. Akhirnya gua harus keluar duit pribadi agar kekurangan barangnya itu bisa dikirim dan bisa gua terima. Dan lagi-lagi, waktu itu gua pikir ini masih sebuah kekeliruan dan miskomunikasi pada penjualnya. Kita lanjut ke komponen berikutnya. Karena ini rencananya untuk amplifier 2.1, maka untuk channel L dan R, di sini gua menggunakan kit Amster SC2. Jadi ini merupakan kit amplifier stereo. Meskipun masih banyak power lain dan bahkan mungkin power kelas D dengan watt yang mungkin jauh lebih besar, namun mengingat di sekitar pengguna amplifier ini belum ada servis yang mampu menghandle kit seperti amplifier kelas D, maka untuk mengurangi potensi tersebut, maka pilihannya gua jatuhkan ke amplifier kelas AB aja. Di sisi lain, jarak gua dengan teman yang punya amplifier ini cukup jauh. Jaraknya itu ratusan kilometer. Dan nggak mungkin juga jika suatu saat amplifiernya bermasalah dan dia harus bolak-balik ke sini. Ya meskipun gua sendiri sebenarnya tentu nggak bisa bantu untuk servis, tapi setidaknya di sini masih adalah 1 atau 2 tempat servis yang masih tersedia. Sebenarnya gua juga agak ragu dengan pilihan ini. Namun karena dari awal gua belajar itu menggunakan kit amplifier Bell, dan seharusnya kit ini tentu telah teruji. Meskipun dari beberapa komunitas gue lihat banyak yang ngeluh soal trouble yang sering terjadi pada kit ini. Dan alasan gue kenapa gue menjatuhkan pilihan ke kit seperti ini,
Dan salah satu alasan gua untuk menjatuhkan pilihan ke kit yang ini karena kit ini dibekali dengan spesifikasi teknis yang gua pikir informasinya cukup memadai. Terlepas itu akurat atau enggak, namun poin ini gua pikir tentu sangatlah penting. Jadi di sini dijelaskan untuk outputnya ini 2x200 watt RMS dan maksimal watt per channelnya ini 250 watt. Input supply-nya ini terlihat cukup jelas, begitu juga dengan informasi yang lainnya. Dan poin yang paling penting menurut gua di sini adalah poin peruntukannya. Jadi kit ini bisa digunakan pada nominal impedansi 4-16 ohm. Namun yang perlu dicatat, 4 ohm itu merupakan impedansi minimumnya. Jadi tentu nggak disarankan untuk digunakan pada speaker yang menggunakan nominal impedansi 4 ohm. Kenapa? Ini karena minimumnya cuma mampu di 4 ohm. Sementara speaker dengan nominal impedansi 4 ohm saat bekerja itu bisa aja turun ke 3 ohm atau mungkin lebih rendah. Untuk keawetan, tentu nggak disarankan untuk menggunakan speaker dengan impedansi 4 ohm atau paralel 2 speaker 8 ohm. Rekomendasi terbaik menurut gua adalah menggunakan crossover pasif. Apakah itu crossover pasif 2-way, 3-way, atau mungkin 4-way. Untuk kitnya sendiri seperti ini. Dan di sini ada 2 LED indikator, namun gua pikir ini akan cukup sayang jika hanya ditempatkan di sini. Kenapa nggak diberi opsi kabel panjang aja, agar nanti bisa ditarik ke panel depan box amplifiernya. Lagian kalau mau dibongkar, ini tentu akan cukup memakan waktu. Dan di dalam box, ini juga nggak bakal ngasih indikator apa-apa, karena tentu nggak bakal kelihatan juga dari luar. Tapi ya udahlah, untuk ini nggak akan gua modifikasi, dan biarkan aja seperti defaultnya. Kemudian di sini ada soket untuk sensor suhu dan soket fan. Jadi kalau heatsink panasnya udah menyentuh suhu yang ditentukan, otomatis fan akan bekerja. Setelah suhu kembali normal, fan-nya otomatis akan mati dengan sendirinya. Tapi karena sensornya ada di sini dan kalau mau kita pindahkan ke sini, kita harus bikin dudukan yang baru lagi di heatsinknya. Mungkin nanti kita biarkan default aja. Dan untuk fan, nanti dipisah dan disediakan suplai daya tersendiri. Tapi ya nanti kita lihat aja apa opsi terbaiknya. Jadi untuk channel R dan L ini udah, dan kita tempatkan di sini dulu. Kita lanjut ke komponen berikutnya. Untuk sub, di sini gua memilih untuk menggunakan Amster M4. Untuk alasannya, tentu juga sama dengan alasan sebelumnya. Mungkin dari segi fisik ini terlihat mirip, tapi ini jelas sangat jauh berbeda, baik itu dari supply input dan beberapa spesifikasi teknis lainnya. Dan jika sebelumnya itu kit amplifier stereo, kit yang ini merupakan kit mono. Kita coba cek dulu spesifikasi teknisnya. Untuk daya output, klaimnya cuma mampu di 300 watt RMS dan maksimal di 400 watt. Dan spesifikasi teknis lainnya silahkan dicek sendiri. Dan fokus gua di sini ada pada poin kemampuannya dalam penanganan minimum impedansi. Sekelas ini terlihat sama dengan kit yang sebelumnya, di mana kit ini bisa digunakan pada nominal impedansi 4-16 ohm. Namun yang jadi poin plus utamanya di sini adalah
ada pada poin minimum impedansinya, di mana minimum impedansinya ini bisa sampai di 3 ohm. Jadi ini cukup mungkin untuk bisa digunakan pada 2 buah speaker 8 ohm yang diparalel, tapi tentunya dengan watt yang sesuai. Berarti kit ini udah sesuai dengan kebutuhan. Meskipun sebelumnya gue belum tahu informasi teknis ini secara rinci. Meskipun udah banyak review terkait kit ini di channel yang lain, namun gak pernah membahas spesifikasi teknis ini dengan lebih rinci. Dan untuk kitnya sendiri seperti ini. Nah, di bagian ini soket sensor suhu dan soket fan-nya ini justru lebih mudah untuk dipindahkan. Jadi kalau kita mau mindahin kabel sensor suhunya ke sini agar kita bisa menggunakan soket fan yang ada di sini, ini tentu akan menjadi lebih mudah. Meskipun gua belum tentu menggunakannya, tapi ya kita lihat aja lah nanti. Untuk komponen PCB dan heatsink yang kurang lebih sama dengan kit sebelumnya, untuk komponen ini kualitasnya cukup, namun untuk PCB ya entahlah. Gua agak ragu dengan kualitasnya, sementara untuk heatsink ini tentu udah sangat cukup. Tapi entah bagaimana nanti dengan hasil akhirnya, ya gua tentu juga belum bisa memprediksikannya sampai sejauh itu. Untuk kit amplifier, gua pikir ini udah cukup. Sekarang kita beralih ke bagian suplai dayanya. Untuk suplai daya, sesuai anggaran yang tersedia, di sini gua menggunakan SMPS seperti ini. Gua nggak tahu ini produk Bell juga atau bukan, tapi dari label informasinya, di sini terkesan dibuat ala kadarnya. Ya bisa jadi karena harga produknya yang juga sangat murah. Tapi ya entahlah. Jadi di sini gua menggunakan 2 buah SMPS. Satu untuk kit stereo dan satunya lagi untuk kit mono. Dan kalau kita perhatikan, untuk komponennya ini cukup memungkinkan untuk diservis dan mungkin gak seribet SMPS lain pada umumnya. Tapi ya gua nggak tahu juga gimana pastinya, karena pengetahuan gua di sini masih sangat terbatas. Untuk lu yang lebih tahu banyak terkait hal ini, silahkan bagikan aja pendapatnya di kolom komentar. Dan ini bukan perkara mendang-mending ya bro, ini pilihan sesuai pendanaan yang ada. Namun kalau gua sendiri, jika diminta memilih SMPS atau PSU konvensional atau PSU dengan trafo, gua tentu akan memilih yang konvensional aja, meskipun untuk biaya ini tentu juga jauh lebih mahal serta efisiensinya yang lebih rendah. Tapi buat gua itu bukan sebuah masalah. Berikutnya kita beralih ke soft start. Karena soket AC-nya ini udah include dengan fuse, maka soft start yang gua pilih di sini adalah soft start seperti ini. Untuk komponen-komponennya seperti ini. Untuk relay ini sepertinya cukup bagus, tapi untuk PCB-nya lagi-lagi terlihat kurang begitu meyakinkan. Apa ini udah jadi standar PCB produk Bell zaman sekarang? Dan untuk kelengkapan lainnya, karena udah dilengkapi dengan skun, permasalahan PCB ini mungkin bisa sedikit terbantu, karena kita nggak butuh yang namanya solder lagi. Meskipun dalam proses pengoperasiannya nanti, gua belum tahu apakah PCB ini mampu menahan panas yang dihasilkan untuk penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya ada input balance. Di sini ada 3 input balance. Dan kita coba bongkar salah satunya. Oh iya, dari pengalaman gua beberapa tahun lalu saat menggunakan kit seperti ini, informasi yang tercetak di sini adalah informasi yang keliru.
karena informasi yang sebenarnya itu biasanya ada di dalam kemasannya. Tapi kita coba lihat dulu ke dalamnya. Mana tahu ini memang udah diperbaiki dan udah sesuai dengan informasi yang ada pada kemasan luarnya. Dan kalau kita lihat di sini, nah benar. Informasi yang sebaiknya dijadikan sebagai acuan itu adalah informasi yang ini. Sebab gua dulu pernah skip informasi ini karena gua pikir informasinya sama dengan informasi yang tertera pada kemasan luar. Dan setelah digunakan pada tegangan PSU utama, resistornya pun sangat panas. Jadi pastikan informasi yang digunakan itu adalah informasi yang ada pada kertas ini. Dan kalau kita lihat, ini memang resistor 2 watt 470 ohm aja. Jadi sangat sayang sekali kenapa Bell nggak nyediain kit ini dalam 2 versi aja. Jadi pengguna bisa memilih sesuai kebutuhan tanpa harus menggonta-ganti komponennya. Jadi kalau kita mau gunain supply dari tegangan utama maksimal di 90 volt DC, resistor ini dan ini sebaiknya diganti aja dengan resistor 2 watt 4K7. Meskipun lagi-lagi gua rasanya agak gimana gitu. Ya gua tetap kurang percaya aja dengan daya tahan jika PCB-nya cuma seperti ini. Dan ini bagian yang paling gak gua suka dari kit ini. Ini kan jalur PCB-nya itu gampang putus. Tapi entah kenapa Bell selalu menyolder potensio ini. Kalau menurut gua, potensio dan soket XLR ini dibiarkan bebas aja. Meskipun dalam paket penjualan tentu sebaiknya tetap disertakan. Tapi kondisinya itu sebaiknya nggak disolder seperti ini. Jadi biar pengguna yang nentuin sendiri apakah PCB-nya mau ikut potensio atau PCB-nya yang ikut ke soket XLR-nya. Sementara di sini terlihat kaki potensionya juga ditekuk. Dan saat ini dibuka, kebanyakan jalur PCB-nya itu mudah putus. Meskipun solder yang digunakan itu berdaya rendah. Jadi apa nggak sebaiknya ini dikosongkan atau dikasih T-block aja. Jadi dengan begitu pengguna juga akan lebih mudah tanpa solder ulang, sehingga lebih mudah juga untuk menarik kabel ke panel depannya. Tapi ya entahlah apakah produsen seperti Bell ini mau mendengarkan saran-saran dan masukan dari penggunanya. Kalau gua harapannya gitu sih. Dan kalau bisa, PCB yang digunakan itu juga menggunakan PCB dengan kualitas yang sedikit lebih baik. Jadi untuk input balan, ini kita anggap aja untuk R, ini untuk L, dan ini untuk sub. Jadi masing-masingnya itu akan memiliki tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Berikutnya kabel-kabel, baik itu kabel khusus listrik, kabel sinyal input, skun, trafo tambahan karena SMPS-nya nggak dilengkapi dengan output ekstra, kemudian PCB kosong untuk rangkaian regulator jatuh daya ekstranya. Berikutnya ada beberapa buah dioda, peser, dan ada juga jack banana. Berikutnya ada beberapa buah elko dan saklar bridge. Kemudian ada potensio stereo dan potensio mono. Untuk fuse, ini ada fuse utama dan fuse cadangan. Oh iya, untuk potensio waktu itu gua pesan merek A+ yang 10 kilo, tapi sepertinya yang ini cuma 50 kilo. Begitu juga dengan yang mononya. Tapi ya udahlah, cukup seperti ini aja.
Kemudian di sini ada beberapa buah soket Speakon. Untuk mereknya, meskipun ini murah, ini bisa dibilang udah cukup. Dan untuk kualitasnya, ini gua pikir hampir setara dengan soket standarnya BMA. Ya meskipun BMA sedikit lebih baik sih sebenarnya. Dan jumlahnya di sini, ini cukup banyak. Karena selain di box amplifier, ini juga akan ditempatkan pada terminal box speakernya. Dan gak lupa juga dengan jack Speakonnya. Untuk jack Speakon, ini menggunakan merek yang sama dengan soketnya. Tujuannya tentu agar lebih klik dengan soket Speakon yang digunakan. Kemudian ada jack XLR male dan female. Dulu gua nyaranin minimal pakai BMA, tapi karena terbatasnya dana, maka pilihannya jatuh ke jack XLR donor ini. Kalau kata penjual, ini setara dengan BMA. Tapi menurut gua, ini enggak ya bro. Setelah gua cek fisik, ini jauh bedanya dengan BMA. Dan lagi-lagi, ada harga, tentu ada rupa. Tapi meskipun begitu, ini masih layak kok. Dan jelas jauh lebih baik dari jack dengan harga 5 ribuan. Kemudian ada selongsong bakar yang sepertinya salah ukuran. Entah bisa atau enggak untuk digunakan, nanti kita lihat aja saat proses perakitan. Kemudian plat Speakon, dan lagi-lagi karena terbatasnya dana, pilihannya jatuh ke plat yang berukuran mini seperti ini. Dan untuk kabel speaker, tentu aja menggunakan kabel khusus speaker dengan ukuran 2,5 mili. Tapi karena kabelnya di belakang dan baterai HP gue yang udah low, ini kita skip aja. Jadi semua ini udah menghabiskan dana sekitar 3 juta. Ya ini cukup wajar bro. Rata-rata pengeluarannya itu banyak di ongkir karena ini full online. Dan seperti alasan yang udah gua jelasin sebelumnya, di sini itu nggak ada satupun toko elektronik yang menyediakan komponen-komponen seperti ini. Lagian untuk proses orderannya ini cukup transparan. Gua yang bikin orderan, pemilik barang yang akan transfer tagihannya ke Tokped-nya. Ya karena semua ini gua beli di sana. Jadi nggak ada dana yang harus masuk dulu ke rekening gua. Dan semua barang-barang ini gua beli di Pulau Jawa. Dan jarak yang ditempuh barang itu untuk sampai ke sini tentu sangat jauh. Dan jika semua ini berhasil, ini juga akan gua kirim ke pemilik yang jaraknya juga ratusan kilometer dari sini. Dan ya semoga aja hasilnya nggak mengecewakan. Oke, selamat sore. Hari ini amplifiernya udah selesai gua rakit. Dan maaf jika prosesnya itu nggak sempat gua dokumentasikan. Karena prosesnya itu cukup panjang dan berjalan semalam suntuk. Dan akhirnya tuntas pada jam 7 pagi. Karena udah ngantuk berat, akhirnya gua ketiduran dan baru bangun di siang menjelang sore ini. Udah masak, mandi dan beres-beres, maka sore ini proyeknya gua lanjut dengan tahap pengetesan karena sebelumnya itu belum sempat dicoba. Jadi gua juga nggak berani ambil resiko untuk melakukan pengujian dalam kondisi yang ngantuk berat. Dan sekarang karena kondisinya udah agak membaik, mari kita coba dan mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan semestinya. Dan karena paket susulan yang diharapkan itu tetap nggak sesuai dengan pesanan, jadi sebagai bentuk rasa tanggung jawab karena kurangnya pesanan yang ada, ya gue ganti aja dengan aksesoris box yang gue punya. Sebelum melihat ke bagian dalam, kita lihat dulu tampilan dari panel belakangnya. Kita mulai dari soket RCA ini.
ini aktif dan akan terkait dengan soket XLR yang ini. Jadi bisa dipilih mau menggunakan RCA atau XLR. RCA ini kalau gua nonaktifkan pun sebenarnya juga nggak masalah, karena target utamanya itu ada pada input balance. Tapi agar semuanya lebih lengkap dan berfungsi, makanya fitur ini diaktifkan. Sementara untuk XLR yang ini untuk input subnya. Meskipun tentu aja sinyal yang masuk dan diolah itu akan tetap flat jika nggak menggunakan filter sub sebelum masuk ke soket ini. Dan untuk outnya sendiri, jadi untuk sub ini menggunakan speakon dengan konfigurasi 1 plus dan 2 plusnya itu di paralel. Begitu juga dengan 1 min dan 2 minnya. Jadi 4 kabel akan disatukan di sini, dan 2 akan menuju sub yang kiri, dan 2 lagi akan menuju sub yang kanan. Untuk input yang ada di sini, baik itu L maupun R, sementara outputnya akan diarahkan ke terminal binding pos ini. Dan kenapa susunannya menjadi seperti ini? Ini karena nggak memungkinkan untuk menggandeng 2 kit input balance pada bagian ini. Dan karena space di bagian ini lebih memungkinkan, maka input balance-nya ditempatkan di sini. Jadi untuk sub fokusnya cuma 1 soket input dan 1 soket output. Sementara untuk L dan R ada pada area ini. Untuk soket AC-nya, di sini menggunakan soket yang udah include dengan fuse. Jadi di dalamnya udah terpasang 1 fuse utama dan 1 lagi sebagai fuse cadangan untuk backup. Jadi jika seandainya fuse utama itu putus, nanti tinggal dibuka dan diganti aja fuse-nya dengan fuse cadangan. Sekarang kita beralih ke bagian dalamnya. Kita mulai dari bagian depan ini. Di bagian depan, di situ gua tempatkan soft start. Ini sengaja dilakukan agar LED dari soft start itu bisa ditarik ke panel depan. Jadi kita nggak butuh rangkaian atau komponen tambahan lainnya. Kemudian di bagian tengah box ini gua tempatkan kedua SMPS-nya. Kiri ini merupakan kit stereo, dan untuk kabel output speaker ini menggunakan kabel khusus speaker dengan ukuran 2,5 mili. Kemudian ini kit untuk subwoofernya. Sementara untuk trafo tambahannya gua pasang di sini. Seperti alasan di awal, SMPS-nya itu kan nggak punya tegangan out ekstra. Maka trafo tambahan ini gua gunakan untuk suplai daya dari input balance, input protektor, dan fan-nya. Untuk rangkaian regulator ya minimal dan sederhana aja. Dan lagi-lagi karena elko yang ada pada paket sebelumnya itu ternyata aspal, akhirnya gua ganti dengan elko yang lebih pasti. Dan andai aja gua ingat kalau input balance ini nggak bisa diberi tegangan utama, pasti akan gua beli dan ganti resistornya. Ini bertujuan agar suplainya bisa diambil dari tegangan utama. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, masih ada trafo ini yang bisa kita andalkan. Kalau kita lihat dari sudut yang lain, bentukannya kurang lebih seperti ini. Ya hasilnya memang nggak rapi, maklumlah. Semua ini hanya modal solder plus yakin alias nekat aja. Jadi kalau rakitannya terlihat masih berantakan seperti ini, ya mohon dimaklumi aja. Dan untuk out dari subwoofernya, di sini terlihat jelas jalur plusnya itu di paralel, begitu juga dengan jalur minnya. Gua pikir untuk penjelasannya ini udah cukup. Sekarang kita coba nyalakan aja untuk pertama kalinya. Semoga aja ini nggak dengung, desis atau langsung keluar jinnya. Oke, di sini kabel AC-nya udah dipasang.
Dan stop kontak yang gua gunakan di sini hanya stop kontak 2 jalur biasa. Jadi ini nggak ada sistem groundingnya. Karena ini SMPS, sebaiknya jalur grounding ini diaktifkan. Tapi ya nggak cuma SMPS aja tentunya. Power supply yang menggunakan trafo konvensional pun sebaiknya tentu tetap digroundingkan. Jadi mari kita coba aja. Kita coba cek menggunakan test pen dulu. Oke, sekarang kita coba tempel ke body box amplifiernya. Ya, mana tahu ada listrik yang bocor. Kalau ada itu tentu sangat berbahaya. Oke, di sini terlihat aman, nggak terdeteksi adanya kebocoran. Sekarang kita coba nyalakan. Oke, semuanya menyala. Untuk sementara sepertinya aman. Coba kita cek dulu apakah ada komponen yang mengalami panas berlebihan. Dan sebaiknya pastikan listriknya dicabut sebelum mencoba hal seperti ini. Karena untuk pemula, tindakan seperti ini tentu akan cukup berisiko untuk dilakukan. Sekarang gua siapkan dulu speaker untuk uji coba output suaranya. Di sini gua menggunakan speaker bekas 4 inci yang udah karatan, namun ini masih bisa untuk digunakan. Untuk kabelnya, ini bukan kabel khusus speaker. Jadi ini hanya kabel listrik biasa. Dan ujungnya ini dipasang jack banana. Kemudian kabel RCA yang nantinya kita tes juga apakah input unbalance atau RCA-nya itu bisa berfungsi dan bekerja. Kemudian sebuah speakon dengan bentukan seperti ini. Mari kita pasang aja. Oke, speakon udah terpasang dan ujungnya kita tarik ke depan. Kita pasang juga out speaker stereonya. Mari kita coba sebelah dulu. Kemudian speakernya kita tarik ke depan. Sambungan terbuka ini kita pisahin dulu, meskipun udah dilengkapi dengan protektor, namun menjaga tentu lebih baik daripada memperbaiki. Kita pasang juga jack RCA-nya. Oke, sip, dan ujungnya juga kita tarik ke depan. Sorry jika videonya agak goyang. Mari kita coba nyalakan lagi dan kita lihat apa speaker mungil ini akan jebol. Kalau di sini kedengarannya ada dengung yang cukup mengganggu, tapi gua nggak tahu apa bisa ketangkap sama mic kamera. Tapi kalau secara langsung di sini, dengungnya itu cukup terasa. Kalau menggunakan speaker yang besar plus tweeter, sepertinya dengung ini akan cukup keras. Coba kita putar dulu potensionya, apakah dengungnya akan bertambah? Oke, sepertinya dengungnya itu nggak berubah, nggak bertambah, dan juga nggak berkurang. Coba kita beri sinyal.
Oke, outputnya ada, berarti sinyal masuk, tapi dengungnya itu nggak berubah. Berarti untuk yang merah ini udah aman. Sekarang kita coba untuk yang putih atau channel yang sebelahnya. Oke, ini juga aman, sinyalnya masuk, outputnya jalan, tapi untuk dengung, ini terdengar lebih besar. Sekarang kita pindah ke channel subnya. Karena ini menggunakan speakon, kabelnya kita jumper aja di sini, dan jelas untuk R dan L, kita matikan dulu. Untuk dengung, ini ternyata tetap sama aja. Jadi kalau di sini, dengungannya itu cukup jelas terdengar. Coba amplifiernya kita sambung dulu ke aksesoris seperti mixer. Ya mana tahu dengungannya itu akan hilang atau malah semakin membesar. Untuk output mixer, sementara gua gunakan satu channel aja. Karena di sini kita akan tes per channel input dari amplifiernya. Jadi dari output mixer menuju input sub. Sementara input dan output lainnya kita skip dulu. Oke, mixer udah nyala. Kita atur-atur dulu parameternya. Dan di sini cukup jelas terdengar kalau dengungannya itu tetap sama aja, nggak berkurang, nggak juga bertambah. Coba kita tes dengan input musik. Oke, sejauh ini outputnya terdengar normal, hanya aja dengungan ini terdengar terlalu mengganggu. Dan ini distorsi karena speakernya itu nggak kuat. Karena nggak memungkinkan, kita coba aja dengan box gaje dan kita coba dengan box 3-way yang ada di sana. Kalau untuk angkat full gaje series yang gua punya, jelas amplifier ini tentu belum mampu. Jadi untuk uji coba, kita gunakan satu box ini aja. Karena ini box 3-way dan di dalamnya itu ada crossover pasif, agar bisa menyesuaikan output dengan inputnya, box ini kita bongkar dulu. Oke, kabelnya udah terpasang, dan bagian atas ini merupakan mid dan high. Sementara untuk bawahnya itu low yang udah dituning pada minus 3 dB pada frekuensi 50 Hz. Dan dua jack speakon yang terlihat ini merupakan jack untuk subwoofer yang satunya, dan satu lagi untuk output biasa untuk speaker yang lainnya. Jadi di sini simulasinya itu seolah-olah satu box ini merupakan satu set speaker sebelah kiri, dan yang belum kita gunakan itu kita anggap aja set untuk speaker sebelah kanan. Karena kabelnya udah ready, mari kita coba nyalakan kembali.
Wow, dengungnya itu terdengar sangat bisa dirasakan. Jika potensionya dipegang dan diputar, tingkat dengungannya juga sama. Gak ada peningkatan maupun pengurangan. Apakah ini terkait dengan penataan komponen, pengabelan, atau mungkin amplifiernya yang wajib di grounding? Entahlah, nanti kita coba cari tahu. Kalau lu udah modal sekian juta tapi hasilnya seperti ini, kira-kira lu bisa terima atau enggak ya bro? Oke, sekarang kita coba lagi. Dan di sini dengungnya udah hilang. Tapi suara musik tetangga sayup-sayup bisa kedengaran. Ya maklum lah bro, baru beli speaker aktif dan gaspol sepanjang harinya. Gua sih nggak begitu peduli karena jarang di rumah juga soalnya. Tapi ya mohon maaf, etikanya itu agak kurang sih. Orang lagi azan, volume musiknya itu nggak diturunin, malah dinaikin. Ya kalau nggak ibadah, minimal hargai dan beri waktu juga lah untuk tetangga yang lain yang mungkin mau beribadah atau mungkin mau beristirahat sedikit lebih awal. Jadi kemana-mana bahasannya. Kita kembali ke topik. Lalu apa penyebab dengungan seperti ini? Sesuai kasus ini aja ya bro, yang pasti penyebab dengung itu tentu bisa beragam. Jadi permasalahannya itu ada pada input balannya. Di sini bisa terlihat kalau kabel ground untuk suplai dayanya itu gua lepas semua. Jadi jika lu ngerakit sendiri dan nemuin masalah yang sama, cara ini tentu boleh dicoba. Untuk sementara ya gua biarkan seperti ini dulu. Nanti kalau ini aman, semua pengkabelan yang kebuka itu akan gua rapikan. Jadi untuk sementara ini sengaja gua buat dulu seperti ini. Nanti kalau udah dirapikan dan ternyata permasalahannya itu bukan di sini, ya mau nggak mau kita tentu harus tarik kabel yang baru. Jadinya kan repot. Sekarang karena dengungannya itu udah teratasi, kita coba aja dengan tes musik. Dan semoga aja ini aman dari pembatasan konten. Jika nanti itu terjadi, mungkin bagian itu akan gua potong dan mute aja. Oke, di sini amplifiernya udah ready, mari kita tes. Untuk volumenya kita anggap seperti ini dulu. Sekarang kita play musiknya. Kita coba dengan musik yang lainnya.
Not bad. Sekarang kita coba lagi dengan musik yang lainnya. Oke, untuk part 1 ini gua pikir udah cukup. Untuk kualitas suaranya ya seperti itulah. Meskipun ini belum ditambahkan equipment lain seperti equalizer ataupun DLMS. Kalau seandainya itu bassnya terasa kurang rendah, ini karena box yang digunakan ini bukan box subwoofer, tapi ini box low atau woofer, di mana box yang digunakan itu udah dituning permanen pada minus 3 dB di frekuensi 50 Hz. Dan ini target fokus utamanya itu ada di 0 dB pada 80 Hz. Rancangannya sendiri ini sebenarnya untuk ACR decibel. Namun speaker yang digunakan di sini bukanlah speaker yang sesuai. Untuk panas dari amplifiernya, sejauh ini gua belum menemukannya. Dan kesimpulan ini gua ambil setelah beberapa lama melakukan pengujian suara. Dan dengan tuntasnya amplifier ini, speaker yang udah direncanakan itu tentu udah boleh diorder ya bro. Gua nahan waktu itu karena harus jelas dulu satu persatu. Sebab amplifiernya ini belum jadi, speakernya udah diorder. Ntar lu bisa rugi banyak. Gua nahan waktu itu tentu karena harus jelas dulu satu persatu. Sebab amplifiernya aja belum jadi, speakernya udah diorder. Ntar lu bisa rugi banyak soalnya. Perencanaan di awal itu tentu sangat penting. Jadi ya segitu aja dulu untuk segmen kali ini. Nanti part berikutnya akan gue lanjut dengan review speakernya. Dan speaker yang akan digunakan di sini adalah full audio. Dan dari review yang gue ikuti, banyak yang mengeluhkan desain yang kurang presisi dan masih banyak hal lainnya. Dan di sisi lain ada juga yang mengatakan kalau ini speaker terdebes dan legend. Apakah benar seperti itu? Ya ditunggu aja ya bro. Mungkin akan butuh waktu juga mulai dari order sampai speakernya bisa gua terima di sini.